Sahabat Permata, perkenalkan saya Dr. Iin Anugrahini, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Cibubur. Di masa pandemi ini, apa langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan bila kita terkonfirmasi positif pada tes PCR swab? Segera konsultasikan kepada dokter Anda, baik secara telemedicine atau datang ke IGD bila kondisi Anda kurang baik. Dokter akan menentukan apakah Anda mengalami COVID-19 tanpa gejala atau dengan gejala ringan yang memungkinkan Anda dapat isolasi mandiri, baik di rumah maupun di wisma dengan layanan home care. Dokter juga akan menentukan tanda-tanda alarm atau Anda masuk kelompok COVID dengan gejala sedang atau bisa berisiko berat yang harus dirawat di rumah sakit. Selain itu, dengan konsultasi telemedicine, Anda akan dinilai secara klinis mengenai penyakit penyerta atau faktor risiko yang mungkin akan memperberat kondisi COVID-19 selama masa isolasi mandiri. Bila dokter telah menentukan bahwa Anda mampu isolasi mandiri di rumah, maka yang perlu Anda siapkan adalah 1. Alat oximeter. Alat ini berfungsi mengukur saturasi atau kandungan oksigen di dalam tubuh Anda. Lakukan pemeriksaan saturasi oksigen 3 kali sehari, ditambah bila ada kondisi cepat lelah, nafas terengah-engah, atau sesak. Waspadalah bila kadar oksigen kurang dari 95%, terutama bila Anda tidak mempunyai riwayat asma, PPOK, atau kebiasaan merokok. Dan segeralah cari IGD di rumah sakit terdekat. Cuci hidung sesering mungkin, minimal 3 kali sehari, terutama bila penciuman Anda berkurang, untuk membersihkan dan melancarkan saluran nafas Anda. Cuci hidung dapat menggunakan cairan infus NaCl dengan bantuan spuit atau dengan cairan pembilas hidung. Poin ketiga, bersihkan rongga mulut dan tenggorokan, terutama setelah makan dan menggosok gigi dengan cairan antiseptik selama 30 detik sampai 1 menit. Yang keempat, untuk melatih dan membantu otot-otot pernapasan, lakukan latihan nafas dengan menarik nafas dalam dan buang nafas selama mungkin. Untuk membersihkan rongga paru, tarik nafas Anda menggunakan uap air hangat yang telah diberi beberapa tetes minyak kayu putih, kemudian buang nafas Anda melalui sedotan ke dalam air di gelas yang telah ditambahkan beberapa tetes cairan antiseptik. Nomor 5, bila Anda tidur, berbalinglah dalam posisi telungkup. Dapat pula dengan memeluk guling agar bagian paru di area punggung lebih mengembang, sehingga pertukaran oksigen lebih lancar. Poin yang keenam, makanlah dengan nutrisi seimbang sesuai kebutuhan kalori tubuh Anda. Hindari asupan gula berlebihan agar virus tidak cepat berkembang. Bila Anda mengeluarkan banyak keringat atau lekas lelah, ganti cairan tubuh Anda dengan larutan isotonik rendah gula. Kebutuhan cairan tanpa demam rata-rata 40 cc dikali berat badan. Poin yang ketujuh, konsumsi obat-obatan dan suplemen sesuai anjuran dokter. Suplemen yang dianjurkan adalah vitamin yang mengandung vitamin C, vitamin E, zinc, selenium, dan vitamin D. Poin yang ke-8, hindarilah bergadang dan bila pagi, berjemurlah mulai dari jam 8 selama 20 menit. Vitamin D dari matahari dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh Anda dan penyerapan kalsium serta menguatkan otot pernafasan. Bila memungkinkan, biarkan kulit di area punggung terpapar sinar matahari langsung. Yang terakhir, bila Anda berolahraga, lakukan secara ringan seperti senam pernafasan atau stretching. Patuhi masa isolasi mandiri sesuai anjuran dokter. Penentuan selesai isolasi atau discarded harus atas penilaian klinis dari dokter sehingga kondisi Anda cepat pulih, daya tahan tubuh Anda meningkat, serta kita bisa memutuskan rantai penularan. Setelah dinyatakan sembuh, masih ada resiko infeksi ulang atau gejala sisa yang disebut dengan long COVID. Selalu jaga kesehatan dengan mematuhi protokol 3M. Semoga bermanfaat. Salam sehat.